Hai, nama saya Feli Putra Safira dengan NIM 102121252. Halo, perkenalkan, saya Gregoria Cici Anjarwati dengan NIM B1021221221444. Halo, perkenalkan nama saya Feby Febiana dengan NIM B1021221248. Di sini saya dari kelompok 14 ingin menyampaikan materi tentang materai. Materai atau bea materai adalah sebuah bukti pembayaran suatu pajak kepada negara atas pembuatan suatu dokumen atau berkas. Dalam kehidupan sehari-hari, materai memiliki kekuatan hukum yang sering digunakan dalam berbagai hal demi meningkatkan keabsahan suatu pernyataan. Materai biasanya ditempelkan atau dicapkan pada dokumen resmi seperti surat perjanjian, akta, atau kontrak. Materai yang pertama ada materai tempel dan materai elektronik. Materai tempel adalah label atau carik dalam bentuk fisik yang ditempelkan pada dokumen untuk membayar pajak. Materai tempel berupa carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara ditempel pada dokumen dan memiliki ciri yang mengandung unsur pengamanan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan e-materai juga dikenal sebagai materai elektronik, yaitu materai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Materai elektronik digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik secara digital. Penggunaan e-materai dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu seperti dengan menggunakan aplikasi atau website yang telah terintegrasi dengan sistem materai elektronik. Fungsi materai menurut Undang-Undang Bea Materai dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Fungsi materai dalam perjanjian adalah karena dokumen tersebut bersifat perdata dan agar bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Dalam hal ini, materai digunakan sebagai tanda pajak atas suatu dokumen penting dan memberikan kekuatan hukum pada sebuah dokumen. Sejarah materai. Penggunaan bea materai di Indonesia awalnya diatur dalam Aturan Bea Materai tahun 1921, Segel Perordeni atau bernama Stenbo tahun 1921 nomor 49. Bea materai tercatat diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 PRP tahun 1965 dalam Lembaran Negara tahun 1965 nomor 121 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1969 dalam Lembaran Negara nomor 38. Bea materai terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Tanpa mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, pada tahun 2000, pemerintah memutuskan menaikkan tarif bea materai dari sebelumnya Rp500 menjadi Rp3.000 dan dari Rp1.000 menjadi Rp6.000. Kenaikan tarif bea materai ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besar batasi pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Selanjutnya, kita akan membahas ketentuan penggunaan materai. Nah, ketentuan penggunaan materai itu, yang pertama, kewajiban menggunakan materai. Nah, materai itu harus digunakan pada dokumen-dokumen tertentu, seperti surat perjanjian dan naskah-naskah yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, surat kuasa. Yang ketiga, ada akta notaris dan salinannya. Lalu yang terakhir, efek-efek saham atau obligasi dan lain-lainnya yang bersifat kepemilikan atau bukti utang. Yang kedua, ada jenis dan nominal materai. Terdapat beberapa jenis dan nilai nominal materai yang diatur dalam peraturan mulai dari 3.000 hingga 10.000. Nilainya disesuaikan dengan nilai ekonomis yang tercantum dalam dokumen. Yang ketiga, ada cara pembubuhan materai. Nah, materai harus dibubuhi cap atau tanda tangan agar sah dan menghindari penyalahgunaan. Cap atau tanda tangan ini harus mengenakan sebagian dari naskah dan sebagian dari materainya, seperti gambar di sebelah ini. Yang keempat, ada sanksi tidak menggunakan materai. Nah, jika tidak menggunakan materai pada dokumen yang seharusnya, maka dokumen yang tidak terdapat materainya itu dikatakan tidak sah sebagai alat bukti di pengadilan.
dan dikenakan denda sebesar 200% dari nilai materai yang seharusnya digunakan. Yang kelima, ada pembebasan menggunakan materai. Nah, ada beberapa jenis dokumen yang seperti akta kelahiran, akta kematian, ijazah yang dibebaskan dari kewajiban penggunaan materai. Selanjutnya, ada ketentuan penggunaan materai 10.000. Nah, aturan penggunaan materai 10.000 ini di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan zaman. Biaya materai terbaru yaitu 10.000 ini mulai diberlakukan sekitar 1 Januari 2021. Namun, tidak semua dokumen yang dikenakan biaya materai dengan tarif 10.000. Ada dua hal yang dibebankan dalam materai 10.000. Yang pertama, pembuatan dokumen sebagai alat keterangan tentang sebuah kejadian yang sifatnya perdata, yang artinya dokumen yang sifatnya perdata dan sebagai alat keterangan itu wajib menggunakan materai 10.000. Yang kedua, ada penggunaan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan, yang mana alat bukti di pengadilan itu menggunakan materai 10.000 yang telah dibubuhi. Nah, berikut tadi adalah dua hal yang harus digunakan dalam ketentuan penggunaan materai 10.000.